Bagaimana kisah Nabi Ibrahim dulu menyembelih anaknya? Bagaimana cara malaikat menggantinya? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku menengok dalam manam. Bagaimana cara Allah mengirimkan pesan kepada Nabi Ibrahim? Inni ara fil manam, manam mimpi. Inni adbahuka, aku menyembelih lehermu. Itu Nabi Ibrahim. Bagaimana dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat dalam mimpiku ahada asyara 11 bintang, wasyamsa matahari, wal qamar bulan, ra'aituhum li sajidin. Ku tengok mereka bersujud juga dalam mimpi. Bagaimana dengan Nabi Musa? Wa auhayna ila ummi Musa, kami kirimkan bisikan halus ke dalam hati ibu Musa, an ardi'i, susukan anak. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut dia ditangkap tentara Fir'aun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi wa la tahzani, jangan kau takut, jangan kau sedih. Mereka menerima signal itu melalui mimpi, melalui ilham. Tapi kita jangan jadi tukang mimpi dan tukang ilmu, karena kita bukan nabi dan mimpi kita belum tentu dibenarkan oleh syariat. Maka kata Syekh Al-Musayyar, dosen filsafat akidah di Al-Azhar Mesir, apapun mimpimu, apapun ilham yang kau dapat, mesti ditimbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, walaupun mimpi kau mantap, belakang suara, ya fulan, engkau sudah kuangkat menjadi wali-waliku. Semua yang kuharamkan pada orang halal bagi, dan semua anak gadis sudah menjadi bidadari. Maka antum wajib untuk membacakan ta'awuz dan meniup ke sebelah kiri. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Yakinlah, karena itu adalah saya. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim dulu menyembelih? Karena dia dapat mimpi itu. Bagaimana cara dia? Dibawanya anaknya itu ke atas batu. Nanti kalau antum pergi ke arah melontar jumrah, ke arah kiblat Aqabah, Ula, Wusta, Aqabah, tengok di sebelah kiri setelah pagar kerajaan Saudi ada tiang bulat di atasnya macam kubah. Disitulah tempat Nabi Ibrahim, ada tiang bulat. Cuma ada cara mencarinya. Tempat makan, tempat pasalnya makan. Rabi'i menyembelih Ismail. Mazbah, tempat menyembelih mazbah Ismail fi Mina. Kubah kecil, mazbah Ismail fi Mina. Kubah kecil setelah pagar kerajaan, pagar situ. Setelah pisau itu sampai ke leher, tinggal menariknya dari balik dari sini, ambil pisau letak. Terasa sejuknya di sini. Pisau itu diletakkan sini, sejuk besinya. Tinggal menarik. Fafadainahu bidzibhin 'azim, kami tebus dia dengan sembelihan yang besar. Sembelihan itu kabsh, bahasa Arabnya kabsh, domba. Kalau kambing yang bulunya tipis, kalau domba bulunya tebal macam rambut Bob Marley. Kabsh, kambing pandor. Kami tebus dengan sembelihan yang besar. Datang malaikat membawa kambing, digantilah anaknya itu, tidak jadi disembelih. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Ya caranya gitu, datang malaikat itu membawa. Datang malaikat membawa kambing. Apa kambing itu dipegangnya Pak Ustaz? Apakah tangan kambing itu atau telinganya, apakah tanduk? Tidak disebutkan sedetil itu oleh riwayat.
Tak disebutkannya apakah kambing itu di sebelah kanan malaikat atau di sebelah kiri, apakah kambing itu di depan dia di belakang, di bawahnya tanduknya begini, apa diletakkannya begini, tak ada. Karena tidak disebutkan secara detail, maka ulama berijtihad. Ijtihadnya itulah disebut dengan tafsir birra'i. Tentang ashabul kahfi, anjingnya warna apa, jenis apa, maka ahli-ahli tafsir itu, kenapa tafsir itu sampai 1 meter 24 jilid? Kenapa? Karena mereka berusaha beristihad, mengumpulkan riwayat, mendapatkan ilham, berpikir. Karena orang bertanya begini kan karena dia ngaji. Dia mau bertanya itu dan alhamdulillah, berarti dia ngaji. Muncul pikirannya, gimana bentuk kambingnya, apanya dibawa, apanya ditinting, apakah dalam bentuk box macam paket dia. Kita tidak ngaji. Jadi kita yang tidak menjawab secara detail juga katakan tidak disebutkan dalam hadis dan dalam ayat secara detail, karena kisah-kisah itu sebetulnya yang mau diambil adalah pelajarannya secara umum. Tentang sampan Nabi Nuh tak disebutkan, tapi tafsir mulai apakah kayunya jenis apa, lebarnya berapa, binatang yang ada apa saja, di mana mendaratnya, itu muncul belakangan setelah orang ngaji. Kalau dulu kisahnya saja secara umum. Jangan durhaka, pekoang jadi malin kundang, sudah cukup. Karena orang mau mengambil pelajaran, jangan durhaka. Tapi ketika anak-anak itu diajar di sekolah, mereka mulai nanya, malin kundang ini tahun berapa, ayahnya siapa, nasabnya apa, sukunya apa, betul. Dan hal yang mau diambil adalah substansinya secara umum. Jadi agama itu banyaknya, dia normatif. Normatif itu yang diambil adalah normanya. Norma apa yang bisa diambil pelajaran tersebut.